pengurus IPHI Ranting Madigondo. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan kita di malam hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita melakukan dana untuk kepengurusan ranting IPHI Desa Madigondo. Supaya mendapatkan kepercayaan dari Allah, marilah kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya mungkin sekadar tausiah ataupun untuk dari pimpinan Cabang IPHI Grogol menelpon Bapak Istakanuddin, kepada beliau dipersilahkan. Alhamdulillah. Muka ceket Pak Sabrodin mawon. Mriki Bapak. Mriki cek nyandak. Iya, Pak Kati ini. Ya. Oke, nek polisi kenapa lan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Alhamdulillah wa rahmatullah, wabil khusus alumni atau jamaah haji Madigondo. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kenikmatan kepada kita sekalian, dan kenikmatan ini kenikmatan yang sempurna, yang jarang kita ucapkan, yaitu sebenarnya biasanya kita hanya mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Namun di sini ada beberapa hadis yang disebutkan seseorang itu kalau dalam level ya sabiqul khairat. Nah, jadi ketika seseorang itu menerima aturan dari Allah, menerima Al-Quran, menerima apapun yang dari Allah, itu biasanya ada 3 tingkatan. Kalau musibah itu ada 4 tingkatan. Kemudian dalam yang ternyata telah diterapkan dalam kehidupan kita ini, antara lain ketika musibah itu diberikan, maka orang tersebut adalah sahab ataupun murka atau marah. Biasanya ketika kita mendapatkan ujian yang menyakitkan, ya, itu langsung satu, paling tidak dia kita marah, mungkin marah pada diri kita sendiri atau mencari salahnya orang lain. Dan yang paling banyak mencari kesalahan orang lain. Misalnya langsung kita berjalan tabrak dan kita tidak langsung menyadari bahwasanya apa, ini semua adalah sudah qadar Allah, tapi termasuk apa, mesti menyalahkan orang lain, ataupun kalau dia sadar menyalahkan diri sendiri, sudah mulai tingkatan kedua, yaitu dia dengan kesabarannya tidak marah, menahan. Nah, kemudian tingkatan ketiga adalah ridho. Nah, kemudian setelah ridho inilah tingkatan yang paling tinggi bagi kita sekalian ini adalah apa? Bersyukur. Nah, di dalam bersyukur itu, orang yang tingkatan tinggi tadi ada sabiqul khairat tadi adalah apa? Ada 2 hal. Ketika dia menerima kenikmatan seperti kita sekarang ini, dia sehat, dia bisa berkumpul dari riwayat itu, ya, maka
Kita ucapkan alhamdulillah bukan alhamdulillahirabbil alamin saja enggak, tapi apa? Alhamdulillahilladzi nikmatihi tutimmus sholihah. Tatimmus sholihah. Artinya apa? Ya Allah, segala puji adalah pemilik Engkau yang telah menyempurnakan nikmat-nikmat yang Kau berikan kepada. Jadi semua itu kan. Tetapi ketika tadi hubungannya dengan musibah, ya, musibah tadi yang diberikan pada kita juga bersyukur. Bersyukur kita apa? Dengan kalimat alhamdulillahi ala kulli hal. Nah, ini sebenarnya seperti ini. Tapi jarang bagi kita sekalian ketika kita mendapat ujian, cobaan atau kesusahan mengucapkan alhamdulillah. Ya, paling apa? Kita adalah termasuk yaitu adalah orang yang musafikon, yaitu adalah apa? Yang ketengah-tengahan. Itu apa? Sabar dan ridho. Nah, sabar dan ridho. Nah, karena kita ini sebagai seorang muslim, seorang yang paham paling enggak kalau untuk menuju ke sana itu tidak ngenteni sih. Notot awak sih baru dengan alhamdulillah. Tapi ketika saat kecil seperti apa? Nah, inilah nanti yang akan mencoba kita. Apakah kita itu mengucap marah ataukah kita itu sabar dengan mengucap wa idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian apa? Dia ridho akan kehendak Allah. Nah, termasuk pada malam hari ini kita sekarang termasuk dalam ujian bagi Allah. Apakah kita dalam ujian ini nanti kita bisa melaksanakan dengan mengucapkan tadi alhamdulillahilladzi nikmatihi tatimmus sholihah, ataukah malah ya tadi aku jadi urusan dunia, jadi urusan masa-masa ini aku warga masalah ini termasuk salah satu ujian bagi kita. Nah, namun alhamdulillah bapak-bapak dan ibu-ibu ini dengan undangan yang sudah ada kita sekarang bisa berkumpul. Insya Allah tidak ada lain dalam cara apa memajukan IPHI di ranting mata pondok. Ini adalah termasuk orang-orang yang sabiqul khairat, bukan hanya muktasidun. Kita berusaha untuk menuju pada sabiqul khairat, yaitu dengan cara berlatih untuk senantiasa bersyukur terhadap Allah, dan setiap apapun yang diberikan oleh Allah kita mengucap tadi alhamdulillahilladzi nikmatihi tatimmus sholihah apabila itu berhubungan dengan kesenangan seperti malam ini. Namun apabila kita berhubungan dengan masalah kesusahan, kehilangan, dan sebagainya, kita tak menjawab alhamdulillahilladzi alhamdulillahi ala kulli hal. Inilah saja yang saya sampaikan. Semoga ini menjadi sebuah motivasi bagi kita sekalian untuk senantiasa berjuang dan insya Allah akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila itu benar dari Allah Subhanahu wa taala, apabila itu sendiri dan Allah Subhanahu. Terima kasih sedikit saya sampaikan, dan sekali lagi kami atas nama dari IPHI Kecapang mohon untuk IPHI Ranting ini supaya maju, bahkan mungkin kalau bisa sebagai motor atau bahkan sebagai mercusuar untuk IPHI yang lain. Walaupun kita baru tumbuh dengan baru sekarang, yang lain sudah tumbuh, namun apabila kita ada kesungguhan, insya Allah Allah akan mengabulkan. Demikian kurang lebihnya kami maaf. Wabillahi taufiq saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita pada malam hari ini. Untuk selanjutnya rapat pada malam hari ini akan dipimpin langsung oleh Bapak Ketua, yaitu Bapak Agus Parwanto. Kepada beliau kami persilakan. Sambutan Pak Lurah ya? Langsung. Ini betul murah nih haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Melanjutkan apa yang disampaikan Pak Sekretaris dan Pak Ta'amtin, bagaimana sudah dibimbing Pak Ta'amtin bahwa ini musibah
tapi ini juga amanah dan ini bagi ladang kita untuk wastablu khairah. Semoga seperti yang saya bacakan tadi, kita baru terbentuk, kita ibaratnya pemula atau pemula, tapi berharap bisa tidak kalah dengan yang sudah terdahulu. Ini ladang kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan sebenarnya kemarin itu musibah kalau saya itu jadikan kedua, karena yang lebih hebat, lebih baik dari saya masih banyak duduk di sini. Karena sudah menjadi musibah dan saya ditunjuk jadi ketua, saya mengibaratkan ya ada rotan akar menjadi, dan akar itu dikelilingi rotan-rotan yang luar biasa. Insya Allah dengan begini nanti hasilnya bisa maksimal. Sebagaimana yang diamanahkan Pak Lurah kemarin, target organisasi atau kelompok IPHI Matigondo ini bisa segera terbentuk, dan langkah pertama yang akan kita usahakan yaitu mendapatkan pinjaman lahan di Matigondo misalnya. Itu target awal. Target kedua nanti kita bahas bareng-bareng. Kurang lebih saya ada bayangan bagaimana IPHI Matigondo nanti bisa berjalan secara maksimal, bukan angin-anginan atau bukan sekedar kelompok organisasi atau kelompok IPHI, tapi juga IPHI yang bisa berdaya guna, terutama untuk anggota, yang kedua untuk lingkungan dimanapun kita berada. Sebab itu ini ada bayangan atau rentengan dari saya sebagai ketua atau sebagai pribadi. Kita mencanangkan bagaimana kelompok LTP ini bisa berjalan berkesinambungan, menarik untuk anggotanya datang terhadap kegiatan yang kita adakan, entah itu pengajian atau yang lain, apa yang kita putuskan. Dari situ baru kita melangkah berikutnya. Berikutnya maksudnya ada tahapan-tahapan yang bisa kita lakukan, umpamanya pemberdayaan masing-masing kelompok kerja, sehingga kedepannya kedatangan atau keberadaan IPHI Matigondo ini benar-benar mendatangkan kemaslahatan untuk anggotanya. Contohnya kita lihat atau pertandingan ada kelompok MTA, ada kelompok NU, ada kelompok Jawa dan sebagainya. Mereka bisa berbondong-bondong dengan senang hati mendatangi kajian atau mendatangi kegiatan yang mereka adakan. Nah, nanti kita pikirkan bagaimana pengajian atau apa itu nanti memberi motivasi atau semangat anggota itu datang apa yang kita programkan. Dan nanti tugas kita sebagai pengurus mengusulkan kegiatan-kegiatan apa yang sebaiknya kita adakan. Yang kedua, bagaimana kegiatan itu menarik sehingga anggota mau datang. Yang ketiga, kegiatan itu mendatangkan kemaslahatan atau kemanfaatan untuk anggota-anggota itu sendiri. Dari sini nanti kalau sudah mengkristal, kita buat semacam rencana kerja yang mana kita sahkan besok kalau kita adakan pertemuan seluruh jamaah haji atau mantan jamaah haji atau anggota IPHI Matigondo. Kita bareng program yang sudah kita sepakati dari pengurus ini disetujui atau tidak oleh anggota yang hadir secara keseluruhan. Kalau revisi ya kita terima, kalau disepakati ya alhamdulillah menjadi program kerja atau kegiatan IPHI Matigondo. Lebih itu saya berharap masing-masing mengajukan usulan. Siapa tahu dari usulan yang ada itu ada yang terbaik, ada yang realistis bisa dijalankan dan bisa mendatangkan kemaslahatan untuk IPHI Matigondo sendiri. Untuk kita mulai
dari Pak Sekretaris dulu muter satu-satu, kalau belum ada bayangan atau belum ada usulan juga boleh didebati, nggak apa-apa. Ya, terima kasih. Karena ini pertemuan awal, saya usul memang untuk organisasi ini ditata lebih dahulu kelengkapan, karena pada beberapa minggu yang lalu kan nggak datang juga, ini tahu-tahu ditunjuk sekretaris sih. Wah, dulu sebelum aku siap ngono kok. Jadi Seneng ini lho kok. Mungkin Bapak Ibu sudah mawas yang apa yang di WA Group. Bagi yang belum masuk WA Group nanti bisa mencantumkan nomor HP yang ada di presensi, nanti biar dimasukkan. Jadi kalau saya usul ini memang struktur ini dipenuhi dulu ya. Jadi setelah itu nanti kita bahas program kerja. Sebenarnya ya nggak masalah, jadi jalan berdua-dua gitu. Sehingga kita melangkah ini memang karena yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua ini ada majelis yang masih kosong, majelis taklim perempuan Pak. Ini memang gini ya Pak, ada sampai F ya. Saya nggak tahu ini kelompok harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Iya. Jadi itu hanya acuan yang pertama dari apa itu cabang seperti itu. Jadi kalau memang itu tidak boleh ya bisa dengan atau kemungkinan ada yang bisa ditambah. Yang penting yang 3 jadi harian itu harus pas. Nah untuk seksi atau untuk itu disesuaikan kondisi daerah masing-masing. Oke, terima kasih. Jadi kalau sudah kami share barusan yaitu tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga IPKI. Jadi ada susunan pusat, ada wilayah, ada cabang dan ada ranting, dan terdiri dari dewan pengawas, dewan pembina dan dewan pengurus. Jadi nanti struktur karena ADART ini menjadi pedoman kita. Jadi suatu organisasi itu harus merujuk kepada anggaran daerah dan anggaran rumah tangga yang telah ada. Kita pedoman untuk bekerja itu lewat dari situ. Yang kedua ini memang kami sampaikan juga sekilas mungkin kalau belum ada yang mawas ini saya sampaikan pengurus ranting Ikatan Persaudaraan Haji Desa Madukaya. Penasihat Bapak Marzuki SPD MPD, pembina Bapak Katibi, yang kedua Bapak Haji Istakamuddin, Dewan Pengurus Harian ini ketua dari Pak Agus Parwanto, Wakil Ketua Bapak Haji Nasruddin, Sekretaris Safuddin, Wakil Sekretaris Pak Oka Rahmat Sugita. Eko. Belum saya buka itu. Belum pernah ketemu ya. Pak Eko gitu. Dan mungkin sana Pak Eko itu ingin sekretarisnya kalau wakil Pak. Mungkin akan dibalik nanti nih Pak. Lajeng bendahara Ibu Siti Nurjana, ya ini pun Budi tentang lendet-lendet nih Pak. Udung pink. Lajeng Pak Nasruddin nih kok, Pak RW nih kok. Ampun kenal nih, ampun Pak. Kali itu setepangan nih. Sama RW ini. Oke. Oh Pak Eko nih. Pak Eko RW 2 memang tersebut. Terus yang Pak Ketua sudah besok tadi. Terus wakil bendahara Ibu Haja Kamal nih. Bapak Khairul Anam. Oh, oke Pak Khairul Anam. Dibalik. Kok senengannya balik-balikan kafe? Dibalik pun Pak. mau dibuat sing satu. Komunikasinya udah gampang mungkin. Kan sak komplek ini. Ya, terus yang kedua kelompok kerja, yaitu kelompok kerja organisasi keanggotaan penelitian dan pengembangan. Ini ketua COK
Pak Bambang Tetukoh, mana Pak Bambang? Oh, niku Pak Bambang niku sing gawe. SHMH. Niku SHMH, konsultan dan pengacara. Lek panca ya Mas, jika wanita. Yang kedua, kelompok kerja bina usaha pemberdayaan dan kesejahteraan. Ini ketuanya Bapak Gunawan Utomo. Wah, masya Allah. Iya Pak. Dalam putih Pak. Oh, beruntar. Oke. Peruntan. Peruntan itu rumah yang paling lama di pertama-tama. Itu rekosane Solo Baru pertama. Sekretaris Bapak Sumedi, yang kelompok kerja. Ini yang rawuh Bu Medi. Terus tak tinggal Dereng ke Undan. Oh, dari keundang Bu Medi mungkin salah ke Pak Pri. Boten, Jakarta itu Padua. Ye, salah sekretaris sih. Ingkang nomor kalih anggota dereng enten, nggih. Anggotanya dereng enten, lajeng kelompok kerja pendidikan, pelatihan dan dakwah Islam. Anggota itu setunggal itu Bapak Sumedi. Anggota itu Bapak Haji Sunarso. Winarso. Haji Winarso. Ini dicoret itu? Oh nggih, nggih sama. Dipindah atau tinggi? Pindah teng pendidikan. Pindah ke pendidikan. Pendidikan. Nggih. Pendidikan. Lagi Pak Muis. Pak Winarso Pak pindah Winarso minta Winarso. bersama dengan Pak Muis kemarin. Oh Iya. Iya. Lajeng kelompok kerja pendidikan, pelatihan dan dakwah Islam. Niki ketuanipun Pak Haji Muis Lidinila MPD. Sekretarisipun Bapak Winarso. Nggih, niki pakaripun pendidikan Pak Muis. Kelompok kerja pemberdayaan perempuan. Ketua Haja Nunu Eni. Nggih. Kali Mbak Erni. Erni apa Eni? Ketuanya? Bu Eni. Eni kita. Widyati. Widayati yang sekretaris sama yang ketua? Yang ketua. Yang Bu Nunuk siapa? Itu kiai kali itu ya lah ya. Anu bolak-balikan ganti. Ya Besti. Orang-orang itu sebelum tidak malah belum usah. Mau pulang namun macon itu Bu. Ketua Bu Eni. Dan ini kalau bukan merubah nih Bu. Bu Meti bukan. Ketua Bu Meti Bu Nunu, lajeng sekretarisipun Bu Eni. Minat di kayu baru. Majelis Taklim Perempuan MTP ini dereng enten kosong, mau diisi atau enggak. Lajeng F Humas Bapak Supriyadi. Nggih Pak Supriyadi sampun kersa. Nggih dados nika lah monggo niki pripun Pak Ketua, ini sebelum program kerja ini kita penuhi dulu aja Pak. Mungkin saran-saran dari Bapak-bapak, ada tetangga yang haji dan sebagainya mau dimasukkan